잘하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 지금 영견이도 이제 허리 쪽에 안전치는 않기 때문에 또 용주가 이합정 경기 리시브 쪽에 안정감을 가져갔기 때문에 이번에 이제 오늘 경기 같은 경우는 리베로를 2명 이렇게 사용하면서 이렇게 해볼 생각이고요. 리시브하고 수비하고 분담을 줘서 해볼 생각이고요. 또 이제 도로공사전에 지훈이가 허리 쪽에 또 부상이 와서 오늘 같이 하지 못했는데 좀 Performa dua tim papan atas Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate dapat menjadi jalan pembuka Red Sparks melejit di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Memasuki putaran 4 Liga Voli Korea musim ini, sejumlah pemandangan mengherankan justru tersaji pada dua tim papan atas. Adalah Pink Speeders dan Hyundai Hillstate yang malah tampil lesu dalam mengawali paruh kedua kompetisi musim ini. Padahal, mereka menduduki peringkat 2 tim teratas dalam klasemen saat ini serta merupakan finalis Liga musim lalu. Akan tetapi permainan mereka di beberapa laga terakhir justru tak mencerminkan sebagai para penghuni papan atas. Yang terbaru tentu saja kekalahan Hyundai Hillstate yang keok di tangan Gwangju Ipeper Savings Bank Lagiun kedua kalinya secara beruntun. Yang lebih memilukan, tim juara bertahan itu tumbang di hadapan publik sendir saat berlaga di kandang Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Minggu, 12 Januari 2025, kemarin dengan skor 1-3. Pada pertemuan dengan Ipeper sebelumnya, Lee Da-hyeon dan kawan-kawan juga kalah tapi lebih alot dengan skor 2-3. Namun demikian, kekalahan Hyundai Hillstate masih tak seberapa dibanding pedihnya Pink Speeders. Tim yang diperkuat legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-keung itu justru makin terseok-seok menderita. Sejak rantai 14 kemenangan mereka diputus Daejeon Jungkwanjang Red Sparks musim ini, sejak itu pula petaka Pink Speeders dimulai. Mereka kehilangan Tuku Burchuyusgen yang cedera hingga kewalahan menghadapi tim-tim papan bawah. Bahkan di 2 laga putaran 4 lalu, tim asuhan Marcelo Abodanza itu selalu kalah. Yang menyedihkan, mereka bahkan tumbang di tangan tim juru kunci, GS Charter Seoul Kicks. Selang beberapa hari kemudian, Pink Speeders kalah lagi dari Gimcheon Korea Expressway Highpass. Performa menukik tim-tim papan atas yang tadinya sangat dominan di awal musim tetapi sekarang malah susah payah meraih kemenangan dalam suatu laga, tentu menjadi anomali. Bahkan pemandangan aneh ini juga disorot media-media Korea sendiri, tak terkecuali Sege Ilbo. Lesunya Pink Speeders dan Hyundai Hillstate di satu sisi cukup menyedihkan karena bagaimanapun kualitas skuad mereka memang sangat kuat sejak awal musim. Namun di sisi lain, anomali mereka bisa jadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi rival-rival lain, tidak terkecuali Red Sparks. Red Sparks memiliki Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit yang jadi motor serangan di sisi kiri dan kanan tim. Mereka telah membukukan 9 kemenangan beruntun, terhitung sejak akhir putaran 2 sampai awal putaran 4. Tim asuhan Ko Hae-jin itu juga tidak terkalahkan selama putaran 3. Mereka menjelma jadi tim kuat yang padahal sebelumnya sempat menelan 4 kekalahan beruntun. Transformasi Red Sparks inilah yang berpotensi menjadi pengguncang Pink Speeders dan Hyundai Hillstate dalam mendominasi puncak klasemen. Satu hal yang tak luput disorot adalah tingkat keberhasilan serangan Mega yang sekarang masih jadi yang tertinggi dan paling efisien mencapai 47%. Persentase itu kontras dengan milik Kim Yeon-keung yang sebelumnya jadi yang tertinggi, tapi perlahan justru menurun. 2 kekalahan Pink Speeders kemarin menunjukkan performa menurun Kim yang tingkat keberhasilan serangannya berkisar di angka 33-35%. Jauh menukik setelah sempat di atas Mega. Red Sparks sendiri tidak ingin berbangga diri meski sekarang masih jadi tim yang belum terkalahkan. Mereka berusaha menjaga ekspektasi dan fokus agar tak goyah menjalani sisa musim. Apalagi ujian langsung di Raslan ketika Mega dan kawan-kawan nyaris terpeleset saat bersua GS Chaltes sebelum menang dengan penuh perjuangan 3-2. Ko Hae-jin sendiri juga telah menegaskan bahwa mereka tidak terobsesi dengan rekor kemenangan beruntun. Itu hanya hal kecil. Kami tidak mau fokus pada itu. Kami ingin membuat sejarah lebih besar. Saya rasa para pemain juga tidak akan puas hanya dengan itu saja. Kami akan bermain lebih baik lagi, ujar Ko Hae-jin. Laga terdekat Red Sparks akan bertandang ke Hwaseong Indoor Gymnasium, Hwaseong, Korea Selatan, untuk berjumpa Hwaseong IBK Altos. Pertemuan Mega dan kawan-kawan versus IBK Altos dijadwalkan pada Selasa,
14 Januari 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat.